Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas farmasi A akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus analisis FK dan FD. Untuk anggota kelompok kami bisa dilihat di layar. Untuk kasusnya sendiri yaitu sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama. Terapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal atau Emax tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul? Keterlambatan antara konsentrasi maksimum obat atau Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme farmakokinetik dan farmakodinamik yang kompleks. Yang pertama, waktu absorpsi dan distribusi. Yang kedua, proses metabolisme. Yang ketiga, mekanisme aksi obat. Yang keempat, variabilitas individu. Untuk kesimpulannya, keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi disebabkan oleh kombinasi waktu absorpsi, proses metabolisme, mekanisme aksi obat yang kompleks, serta variabilitas individu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, berdasarkan studi FK dan FD, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Menentukan dosis optimal dalam pengujian klinis adalah proses yang kompleks dan melibatkan beberapa fase penelitian. Berdasarkan studi fase 1, 2, dan 3, berikut ada langkah-langkah yang umum. Yang pertama ada fase 1, yaitu penelitian keamanan dan toleransi. Yang kedua ada fase 2, yaitu penilaian efikasi dan dosis optimal. Lalu fase 3 itu ada evaluasi obat. Kesimpulannya, proses penentuan dosis optimal melibatkan pengujian bertahap dari keamanan hingga efikasi dengan pengamatan ketat terhadap efek samping dan respon pasien. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan FK-FD dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif. Yang pertama, dengan penggunaan dosis yang tepat. Farmakokinetik membantu memahami bagaimana obat diabsorpsi, didistribusi, metabolisasi, dan juga ekskresinya di dalam tubuh. Yang kedua, penyesuaian dosis untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal, yaitu dengan memerlukan penyesuaian dosis obat karena proses dieliminasi dapat berkurang. Next. Yang ketiga, penggunaan obat yang efektif dan aman. Farmakodinamik memahami bagaimana obat berinteraksi dengan sistem biologis dan juga menghasilkan efek klinis yang diinginkan. Yang keempat, pengelolaan risiko efek samping. Dalam mengidentifikasi potensi interaksi obat yang dapat menyebabkan efek samping. Yang kelima, optimasi terapi dengan penggunaan dosis yang sesuai. Dengan memahami FK dan FD, dosis obat dapat disesuaikan untuk pasien dengan kondisi medis yang spesifik. Untuk kesimpulannya, dengan demikian hubungan farmakokinetik dan farmakodinamik sangat penting dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif, memastikan bahwa pasien menerima terapi yang optimal tanpa menimbulkan risiko efek samping yang tidak diinginkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.